Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Karena bahkan tidak ada jaminan 1 detik atau bahkan 0,00 sekian detik ke depan kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Bahkan nikmat bernafas pun, bayangkan ketika nikmat bernafas itu disuruh bayar oleh Allah, maka apakah kita bisa menghitung berapa yang akan kita bayarkan setiap hari hanya untuk nikmat bernafas saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu yang pertama kali pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih sholat, kaitannya mengenai kepada siapa sholat itu diwajibkan. Kalau dalam pembahasan kemarin kita sudah membahas secara umum bahwa sholat itu diwajibkan kepada kita yang mengaku muslim atau kepada siapa yang mengaku muslim dan juga mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pembahasan secara khusus dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa salat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah balik dan juga berakal. Hal ini dilandaskan kepada hadis yang disampaikan atau yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an salasin." Diangkat pena dari 3 orang, atau tidak dicatatkan amal seseorang ketika dia dalam 3 keadaan. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidh, kepada orang yang dia tidur sampai dia terbangun. Dan yang kedua, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan kepada anak-anak hatta yahtalima, sampai dia mimpi basah atau sampai dia balik. Wa anil majnuni, dan kepada orang yang gila hatta ya'tila, sampai dia berakal. Lantas kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimanakah sholatnya anak kecil? Untuk anak kecil meskipun belum diwajibkan, namun sebagai orang tua mewajibkan atau mengharuskan kepada mereka untuk melaksanakan sholat atau memerintahkan mereka untuk sholat sebagai latihan atau agar mereka terbiasa untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang kemudian menyampaikan bahwa orang tua diminta untuk memerintahkan anak
untuk melaksanakan sholat jika sudah berusia 7 tahun, dan diperintahkan untuk dipukul ketika berusia 10 tahun tapi belum melaksanakan sholat. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholat idza balaguha sab'an." Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka idza balagu ashran, ketika sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka ketika tidur. Namun hadis ini tidak kemudian dimaknai secara tekstual. Meskipun ada beberapa ulama yang menyampaikan atau memaknai hadis ini secara tekstual, namun di samping itu ada yang kemudian memaknai secara kontekstual. Ada ulama yang mengartikan kata doroba, memukul, ini sebagai makna yang hakiki, artinya bahwa memukul secara fisik. Namun ada ulama yang kemudian menafsirkan bahwa doroba di sini bermakna majazi atau dengan makna majazi. Kalau diartikan dalam secara hakiki, maka berarti memukul secara fisik, yang kemudian akan kalau kita kalau anak-anak itu dipukul dalam mendidik mereka, memukul itu tidak kemudian menjadikan mereka mematuhi perintah kita. Bahkan dalam psikologi, ketika anak-anak itu sering dipukul, maka akan malah tidak baik, maka akan memunculkan pengaruh-pengaruh yang negatif. Sehingga kemudian ketika itu diartikan secara hakiki, maka akan menyimpang dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam mendidik anak secara lemah lembut. Sehingga Sayyid Sabiq menyimpulkan dalam kitabnya di Fiqhus Sunnah, beliau menyampaikan bahwa yang paling tepat adalah doroba bimakna majazi. Jadi tidak memukul secara fisik, tapi memberikan pengajaran kepada anak-anak agar mereka senantiasa melaksanakan sholat. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita membahas kepada siapa sholat itu diwajibkan, karena konsekuensi daripada wajib itu adalah ketika dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, dan tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa. Kalau kemarin kita sudah membahas punishment-nya atau hukumannya orang yang tidak melaksanakan sholat, maka hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait keutamaan melaksanakan sholat. Yang pertama, bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau melaksanakan sholat
adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, salat dapat menghapuskan dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Matsalus shalawatil khamsi kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi daripadanya sebanyak 5 kali. Jadi kalau orang mandi 5 kali sehari itu betapa bersihnya nanti dirinya. Begitulah kemudian ketika kita melaksanakan sholat, maka akan dibersihkan dosa-dosanya sebagaimana orang yang mandi 5 kali sehari. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat adalah sholat menjadi sebab utama kita untuk masuk surga. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang darinya, Allah akan menyiapkan baginya di surga sebuah tempat setiap kali ia pergi dan pulang dari masjid. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan salat, karena ini juga adalah sebuah kewajiban bagi kita dan adalah ibadah yang menghubungkan kita atau menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, maka ada hal-hal yang perlu kita persiapkan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Yang pertama, bahwa ketika hendak sholat, maka kita harus mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi tidak kemudian jam 9 ada azan kemudian kita sholat. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Salat 5 waktu yang kita lakukan semua sudah ada waktunya. Artinya ketika dikerjakan di luar waktu salat itu, maka tidak sah salat kita. Ada yang kemudian sekarang ini bukan hal yang baru ya, bahwa Muhammadiyah khususnya menambah 8 menit daripada waktu sholat subuhnya. Jadi pemerintah mungkin sudah sholat pada pukul 4 lebih, berapa kira-kira, 27 mungkin. Dan kita sholat subuhnya itu pada pukul 4.35, sehingga menambah waktu 8 menit. Artinya bahwa kenapa kok ini penting disampaikan? Karena berkaitan dengan beberapa hal penting atau ibadah penting. Misal, ketika azan itu sudah selesai dan ternyata itu belum masuk waktu sholat, dan kita sudah misal melaksanakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka tidak sah sholatnya. Karena kenapa? Karena belum masuk waktu sholat subuh. Sehingga penting untuk menambah atau menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa kita menambah 8 menit dari waktu subuh yang sebelumnya sudah diterapkan. Lantas bagaimana dengan orang yang lupa atau tertidur sehingga terlewatkan waktu sholatnya? Ketika seseorang itu lupa,
sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa diangkat pena dari 3 keadaan seseorang. Orang yang tidur sampai dia terbangun, orang yang lupa atau tertidur dan terlewatkan waktu sholatnya, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat dan ketika dia terbangun dari tidurnya. Disampaikan dalam sebuah hadis, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa melakukan sholat, maka hendaknya ia melakukannya ketika sudah ingat, dan tidak ada kafarat atau tidak ada tebusan atau tidak ada denda bagi orang yang lupa tersebut kecuali yang demikian itu. Artinya ketika kita tertidur atau terlupakan sholatnya, maka dikerjakan ketika kita ingat atau ketika kita terbangun dari tidur. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah menutup aurat. Disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian disampaikan juga dalam sebuah hadis, la tuqbalu salatu haidin illa bi khimarin. Tidak diterima atau Allah tidak menerima salatnya seorang wanita yang sudah haid atau yang sudah dewasa sampai dia menutup auratnya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu kita siapkan adalah suci badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita dari najis. Makanya di kajian sebelum fikih sholat atau dalam beberapa kitab sebelum mengkaji tentang sholat, maka yang pertama kali akan dikaji adalah fiqhut tohar. Jadi fikih toharnya dulu, bagaimana mensucikan badannya dulu, baru kemudian kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Disampaikan dalam sebuah firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir. Allah berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kita diminta untuk membersihkan pakaian kita. Kemudian yang terakhir adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini masih kaitannya dengan toharoh tadi, bahwa kita harus suci badan dan juga pakaian kita dari najis. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita, dan di bulan Ramadan ini semoga menjadikan sebagai bulan pembelajaran bagi kita. Semoga setelah Ramadan kita bisa menjaga salat kita lebih baik lagi, sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.